Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, kali ini kita akan bahas suatu hal yang masih dipercaya dan masih kental gitu ya di masyarakat Indonesia, dimana kali ini kita akan membicarakan tentang sumpah pocong. Nah, teman-teman pasti sering nih melihat sumpah pocong di berita atau di media sosial. Apalagi tadi saya melihat di media sosial ada yang melakukan sumpah pocong gitu ya. Jadi saya penasaran, kali ini saya ingin menanyakan sedikit dan dijelaskan oleh Gus Robin tentang sumpah pocong ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan tonton video-video kita. Nah, ini sedikit penjelasan tentang sumpah pocong ya. Ternyata ada di Wikipedia. Oke, ini dia penjelasannya tentang sumpah pocong. Adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal atau pocong. Sumpah ini tak jarang dipraktikkan dengan tata cara yang berbeda. Misalnya, pelaku sumpah tidak dipocongi tetapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk. Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan. Ya, itu dia penjelasan yang saya baca dan saya sadur dari Wikipedia ya. Oke, langsung saja Gus Robin. Apa sih pandangan Gus Robin atau gimana sih penglihatan mata batin melihat fenomena tentang sumpah pocong ini? Sebelumnya ada beberapa yang saya ingin katakannya. Sumpah pocong ini biasanya ada permasalahan-permasalahan, mungkin bisa dibilang ada yang dari ringan, fitnah, sampai yang luar biasa besarnya. Nah, contoh masalah keuangan, tanah, selingkuh, perselisihan, warisan, dan segala macam lah. Yang berujung sengketa ya. Sengketa ya. Jadi saya terawang dulu ya, bagaimana nasib seandainya ini, maksudnya kalian kan sudah tahu sumpah pocong itu seperti apa, seperti yang tadi dijelaskan. Yang katanya akan dilaknat kalau dilanggar gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan kira-kira apa sih hukuman jika dilanggar? Ini yang perlu ditanyakan. Jika tidak dilanggar kan tidak dapat hukuman. Ya. Jadi tidak jadi masalah. Jadi jika dilanggar ini kira-kira apa hukumannya? Ya. Saya sekarang mulai untuk menanyakan dan terawang ya. Oh, itu ya. Kalau gini saya lihat ya, sumpah pocong itu dia jika melanggar, meninggal, dia itu awalnya itu akan disiksa di neraka 7 keturunan dari yang diajak bersumpah. Contoh, A dan B, si A dan si B. Si B ini yang bersumpah pocong. Nah, si B ini melanggar sumpahnya, ternyata dia bohong, si B ini. Si A inilah 7 keturunan dari si A, dia harus menerima hukuman. Si A ini siapa? Yang diajak bersumpah. Sebentar dulu, si A dan si B gitu misalkan kan. Si B yang melakukan sumpah pocong dan si B melanggar. Yang kena si A? Enggak, yang kenanya si B, tapi 7 keturunan dari si A. 7 keturunan dari si A, dia mendapat hukuman, si B-nya yang mendapat hukuman, bukan si A-nya. 7 keturunan si A? Iya. Sampai habis 7 keturunan si A, baru keturunan yang ke-8, baru dia itu gentayangan si B-nya. Oh ya, begini ya, biar gampang dimengerti. Contoh A dan B. Si B ini yang bersalah. Dia yang terkena, dia sendiri yang terkena. Tidak ada sangkut pautnya dengan si A dan keturunan si A, dan tidak ada sangkut pautnya dari keturunan si B. Hanya 7
tunggal yang kena. Si B. Si B saja. Si B ini terkena hukuman selama 7 keturunan dari si A. Si A. Jadi sekitar 700 tahunan lah kalau dikalkulasikan. Nah, kurang lebih lah, mungkin kurang dari 700 tahun karena umur manusia kan kurang. Ya, anggap aja kalau satu keturunan itu 100 tahun, berarti selama 700 tahun si B ini akan dilaknat Tuhan gitulah ya. Itu artinya kan? Oke. Jadi seperti itu artinya. Lalu setelah 700 tahun ini misalkan nih satu keturunan dihitung 100 tahun gitulah ya. Setelah keturunan 8 dari si A, apa yang terjadi? Si B ini yang berbohong ini dia akan dilaknat lagi oleh Tuhan. Dilaknat lagi oleh Tuhan, itu gentayangan berbentuk pocong yang mukanya hancur seperti luka-luka, itu seperti borok semuanya dan berbau bangke. Busuk itulah ya. Ya, busuk. Nah, yang saya pertanyakan lagi nih. Saat menjalani hukuman selama 700 tahun, misalkan ya 700 tahun, itu apa hukumannya? Dia dihukum gitu kan ya? Ada yang dibakar, dicincang, sama seperti di sana ya, di alam kubur ini. Kalau orang Muslim ini alam kubur dia. Artinya dia selama 7 keturunan itu dia ada dihukum, disiksa di alam kubur gitu ya. Oke, setelah itu dilepas tapi gentayangan dalam keadaan seperti itu gitu ya. Tubuh membusuk semuanya seperti begitulah apa namanya, dipocong. Jadi pocong gentayangan. Oke. Konsekuensinya sangatlah besar ya. Itu saja sih ya. Oke. Saat disumpah pocong apa yang dilihat Gus Robin? Saat mereka datang ada malaikat-malaikat pencatat di sana. Oke. Ada beberapa kerumunan orang sebagai saksi dan pencatatnya. Ada sosok gaib gitu ya. Ada sosok gaib datang mencatat bahwa mereka melakukan sumpah. Berarti sumpah ini walaupun tidak ada di kitab gitulah ya, tapi dilihat oleh mereka itu sebagai sumpah soalnya ya. Iya. Oke. Karena ini juga didoakan. Iya, memakai doa-doa agama dan di bawah kitab, kitab disumpah kitab, gitu ya. Itu jadi sakral. Jadi tolong jangan anggap main-main sumpah itu. Sumpah itu bisa menggigit kita sendiri, bisa menggigit orang lain. Jadi hal itu memang nyata. Sembarangan, karena ucapan bisa jadi doa, doa itu bisa kejadian. Apalagi yang namanya sumpah ini memang sakral dari dulu. Mungkin maksudnya mereka yang melakukan sumpah pocong, padahal mereka itu tidak yang punya gitulah ya. Misalkan kalau contohnya adalah sengketa tanah, tapi mereka nekat melakukan sumpah pocong, mungkin mereka gambling maksudnya ya. Gambling. Ya namanya. Jadi ini siapa untuk tahu menutupi dapat, kebusukan sendiri. Siapa tahu dapat. Menutupi kesalahan sendiri agar tidak malu melakukan hal tersebut. Ada urusan dengan duniawi soalnya. Ya konsekuensinya besar. Jadi sekarang boleh dipilih duniawi berapa tahun kita hidup, tapi kalau akhirat berapa tahun kita akan disiksa. Jadi lama. Bisa dipilih. Karena kita tidak abadi, tidak ada manusia yang abadi hidup di dunia ini. Itu aja. Jadi berpikir dulu sebelum melakukan sumpah tersebut. Itu sakral. Benar, harus dipikir. Sakral sekali itu. Itu saja sih. Nah, sekian aja. Satu lagi. Oke. Satu lagi. Tadi kan Gus Robin bilang nanya tentang hal ini. Nanyanya kemana, Gus? Ada, tidak boleh dikatakan. Tidak boleh dikatakan. Yang jelas nanya itulah ya ke seorang, bukan seorang ya, sosok itulah ya. Oke, tidak ada lagi. Mungkin ada pesan kan Gus Robin? OMG. Gus Robin OMG, oh my Gus Robin ya, lovers. Pesan saya cuma sebarkan semua video ini agar semua orang bisa berbuat baik ya, dan tidak membuat kesalahan di dunia ini. Jadi kesalahan yang sangat fatal bisa menyebabkan kita fatal juga di akhirat. Konsekuensinya besar lah ya.
Oke, sekian aja dari kita. Kami undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lain. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau langsung aja datengin media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami undur diri, Pramusanti.